Nanti QR code akan saya tampilkan lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di minggu ke-13 metodologi tesis. Pada pertemuan kali ini, saya akan membagi eh, apa ya? eh, Mungkin bisa dibilang tips dan rules of thumb saat menyusun bab satu. Baik, saya cek di Classroom, ternyata saya belum sempat mengunggah rekaman pertemuan kita minggu lalu. Insya Allah saya akan segera mengunggah tautan ke atau membagi tautan ke rekaman minggu lalu. Selain itu, di bawah link pertemuan minggu ke-13, saya menyematkan sebuah coret-coretan yang saya beri nama peta bab satu. Di peta bab satu ini saya coba memberikan panduan secara visual eh, yang menggambarkan keterkaitan antar elemen atau bagian dari bab pendahuluan itu sendiri. Baik, em, kalau saya boleh jujur, Bapak Ibu, bab satu ini sebenarnya adalah bab yang paling sulit kalau bisa dibilang dalam penyusunannya. Dalam menyusun bab satu itu paling menantang. Karena dia dia menjadi eh, pondasi atau landasan yang meyakinkan pembaca eh, dari seluruh proposal maupun nanti tesis yang akan Anda susun. Dan tentunya pendahuluan itu juga menjadi komponen krusial eh, publikasi yang akan dihasilkan, baik itu conference paper maupun artikel jurnal ilmiah. Oke. Kalau di dalam struktur atau anatomi proposal yang saya share atau saya sampaikan minggu lalu, bahwa wajah dari proposal, sampul dari proposal Anda itu memiliki peran strategis yang menunjukkan ketelitian, kepatuhan terhadap template dan ketentuan yang berlaku. Pendahuluan di dalam sebuah proposal ataupun di dalam sebuah artikel ilmiah itu memberikan kesan pertama yang menarik minat pembaca setelah judul tentunya. Jadi judul itu merupakan hook-nya, lalu pendahuluan adalah kesan pertama me- yang berupaya memenuhi ekspektasi yang Anda peroleh setelah membaca judulnya. Selain itu, dia juga menunjukkan signifikansi masalah. Ada setidaknya dua bagian dari bab pendahuluan itu yang yang menyajikan eh, signifikansi masalah atau urgensi penelitian, urgensi kajian. Kemudian dia juga menyajikan alur pikir yang logis. Nah, tujuan dari bab pendahuluan ini itu menyajikan latar belakang yang menggambarkan topik penelitian yang Anda pilih, kemudian rumusan masalah, dan ini semua disusun sedemikian rupa agar menjadi sebuah narasi argumen yang koheren sehingga mampu setidaknya meyakinkan pembimbing dan
para penguji akan kelayakan penelitian yang Anda lakukan. Itu kalau di proposal. Kalau di di laporan tesis, maka bab satu itu yang meyakinkan bahwa Anda memang layak menyandang gelar magister magister manajemen teknologi atau apapun itu yang Anda tuju. Umumnya eh, anatomi bab pendahuluan itu terdiri atas 4 komponen atau 4 bagian pokok, dan strukturnya itu mengikuti alur deduktif, yaitu mengerucut dari konteks yang sangat umum ke rencana penelitian yang lebih spesifik. Eh, maaf, 5 komponen, yaitu manfaat. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang ini adalah tempat di mana Anda membangun narasi yang menarik dari apa namanya, dari dia berisi mengenal topik dan sangat umum. Apa yang terjadi, apa yang ingin Anda sampaikan itu di latar belakang. Lalu em, ada juga deskripsi tentang kondisi existing, apa yang terjadi di lapangan. Apa yang terjadi, misalnya Anda berusaha menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tempat Anda kerja atau usaha Anda sendiri. Ya, apa yang sedang terjadi di situ? What is happening in the real world? Dan Anda kontraskan itu dengan situasi ideal. Jadi membangun narasi, membangun argumen. Apa yang terjadi di lapangan, bagaimana situasi idealnya. Lalu solusi apa yang Anda tawarkan, atau pendekatan apa, strategi apa yang sekiranya bisa mengatasi atau menjadi potential solution dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian strategi atau potential solution itu manfaatnya apa? Apa bedanya dengan solusi-solusi yang sudah ada? Em, Terus kemudian ringkasan tentang sekilas tentang identifikasi gap penelitian. Em, Misalnya penelitian saat ini itu lebih banyak fokus ke apa? Apa yang kurang dari penelitian-penelitian saat ini? Dan Anda juga bisa memperkenalkan metodologi yang akan digunakan atau yang sudah digunakan, tergantung dari apakah Anda menyusun proposal atau Anda menyusun laporan tesis. Metodologinya secara singkat disampaikan di situ. Em, Bagian berikutnya adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini yang seringkali disalahartikan menjadi pertanyaan penelitian. RM bukanlah PP gitu ya. Rumusan masalah bukanlah pertanyaan penelitian. Di sini Anda sudah mulai spesifik menyampaikan atau menyampaikan statement-statement yang spesifik, yang relevan, yang jelas, em, yang menyajikan itu tadi argumen atau kontras antara kondisi ideal dengan apa yang terjadi di lapangan, apa yang serta kenyataannya seperti apa. Em, di dalam rumusan masalah, Anda juga bisa menyampaikan research gap. Kalau penelitian yang Anda lakukan ini adalah penelitian akademis, misalnya. Lalu tujuan penelitian saya kira itu self-explanatory begitu ya. Ini merupakan respons langsung dari rumusan masalah. Eh, Anda menggunakan kata-kata kerja yang terukur, menganalisis, merancang, mengevaluasi, mengidentifikasi, merumuskan, mengembangkan, menyusun, dan tujuan itu bisa kalau misalnya
penelitian Anda memiliki beberapa tujuan, lebih dari satu, maka bisa disajikan dalam format bernomor. Berikutnya adalah ruang lingkup. Di sini Anda memasang batasan atau pagar terhadap penelitian yang akan Anda lakukan atau penelitian yang sudah dilakukan. Di bagian ini Anda menyajikan apa ya semacam defensive statement begitu, bahwa saya hanya akan melakukan A dan tidak akan melakukan B atau kegiatan-kegiatan yang lain. Saya hanya akan fokus pada demografi tertentu, saya hanya akan fokus pada metode tertentu dan sebagainya. Ini menunjukkan kedalaman analisis Anda, objek penelitian. em, Tujuannya apa? Ketika misalnya Anda setelah menyusun laporan tesis, jika ada kebetulan yang membaca dan mungkin agak sulit menerima hasil yang Anda capai, mereka boleh kembali ke batasan penelitian di bab satu untuk melihat kembali. Oh, ternyata hasilnya seperti ini karena batasan-batasan yang telah ditetapkan adalah seperti itu. Kemudian tentunya komponen terakhir adalah manfaat penelitian. Kontribusi teoritis, kontribusi praktis atau manajerial, kontribusi institusional barangkali. Saya kemarin barusan diingatkan begitu ya bahwa di SIMT, di MMT itu lebih banyak berupaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang praktis, manajerial gitu. Em, sedangkan saya memiliki latar belakang memiliki latar belakang akademia yang sangat kental. Terus saya kemudian berefleksi kembali interaksi kita minggu lalu. Saya mikir, oh ya, saya sepertinya selalu berusaha membawa diskusi ini ke ranah akademis, bukan ke ranah praktis begitu ya. Em, tapi bagaimanapun juga Anda diminta atau menurut peraturan peraturan akademik ITS, Anda diminta untuk menghasilkan sebuah publikasi ilmiah dari tesis Anda. Sehingga bagaimanapun juga saya kira tetap krusial untuk menjelaskan kontribusi teoretis dari penelitian yang Anda lakukan. Sekalipun penelitian yang Anda lakukan itu adalah untuk menyelesaikan masalah yang sangat spesifik di perusahaan Anda. Itu kan skopnya sangat-sangat mikro, sangat-sangat applied begitu ya. Ya, itu ada tantangannya sendiri. Baik, langgam atau gaya akademik yang digunakan dalam menulis atau menyusun bab satu itu tentunya adalah gaya yang formal, netral, evidence based gitu ya. Preferensinya adalah kepada kalimat aktif, dan ketika Anda menekankan proses maka Anda boleh menggunakan kalimat pasif. Sebisa mungkin gunakan diksi yang tepat, pilih istilah yang baku, konkret supaya supaya makna itu jelas setidaknya bagi komunitas disiplin Anda. Kalau jika Anda menyasar atau menarget audiens yang multidisiplin, maka Anda bisa menyampaikan arti atau definisi dari diksi-diksi atau istilah-istilah teknis yang Anda gunakan ke dalam glosarium, di dalam lampiran atau di dalam lampiran tesis Anda. Nah, yang sering kali menjadi tantangan, baik itu bagi mereka yang pemula maupun yang sudah maupun early career researcher seperti saya ataupun yang sudah senior, adalah eh, menyajikan bukti, eh, yaitu menyajikan mendukung setiap klaim dengan sumber-sumber yang kredibel.
baik itu dari jurnal, dari artikel jurnal, atau dari laporan atau data statistik dengan citasi yang tepat. Nah, di dalam menyajikan bukti-bukti itu tadi, tentunya Anda juga seyogyanya memperhatikan kualitas dari sumber yang Anda kutip itu sendiri. Jurnal misalnya. Lebih baik Anda menggunakan atau mengambil dari sumber-sumber, yaitu jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi. Eh, Bagaimana menentukan jurnal yang bereputasi, saya kira pada pertemuan-pertemuan sebelumnya oleh rekan-rekan saya sudah disampaikan strateginya. Lalu struktur paragraf, fokus ke satu gagasan per paragraf, dan berilah kalimat transisi yang logis antar paragraf, sehingga satu paragraf nggak seolah-olah tidak berdiri, seolah-olah tidak berdiri sendiri, tapi dia membentuk sebuah flow atau aliran yang logis. Hindari singkatan tanpa penjelasan, bahasa informal, kemudian klaim-klaim tanpa dukungan, dan kontraksi. Kontraksi itu mungkin kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada kontraksi ya. Tapi kontraksi itu seperti, kalau kontraksi kalau dalam bahasa Inggris misalnya kata don't. Don't itu adalah kontraksi. Di dalam penulisan ilmiah, Anda tidak akan menulis don't, tapi Anda menulisnya do not. Atau cannot, bukan bukan can't. I am misalnya, bukan I'm. Jadi kontraksi seperti itu. Saya kalau dalam bahasa Indonesia sepertinya tidak banyak kontraksi, atau saya tidak ingat adanya kontraksi, bentuk-bentuk kontraksi seperti itu. Nah, eh, apabila bab 1 itu meletakkan pondasi, memperkenalkan masalah, Anda menyajikan urgensi, maka selanjutnya adalah merumuskan tinjauan pustaka. Nah, di sini em, Anda perlu mengingat bahwa proses penyusunan proposal maupun laporan tesis itu tidak linier. Dia sifatnya iteratif. Jadi ada kalanya di mana setelah Anda menyusun tinjauan pustaka, maka eh, pendahuluan itu akan berubah. Kawan saya malah ada yang saat menulis menulis tesisnya, bahkan saat menulis publikasinya, yang ditulis adalah hasilnya dulu, kemudian baru mengelaborasi metodologinya. Setelah itu pendahuluan itu beliau lakukan terakhir sekali. Jadi setelah ada hasil kesimpulan ke metodologi, baru ke depan. Em, oleh sebab itu bab 1 ini, pada pertemuan ini ya, pada pertemuan ini saya sampaikan overview-nya, lalu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya di saat saya menyampaikan tips atau tata cara menyusun bab 2, 3, itu saya akan kembali lagi beberapa kali ke penyusunan bab 1. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk mengeksplorasi eh, peta bab 1 yang saya susun. Mohon maaf, saya belum sempat merapikan diagram ini. Ini adalah tulisan tangan saya sendiri. Di sini, tapi saya menyusun diagram ini itu berdasarkan susunan tipikal dari bab 1 atau bab pendahuluan itu sendiri. Di sini saya tulis paragraf 1, paragraf 2, padahal ini bisa jadi bukan satu paragraf saja. Tapi di bagian awal sekali atau ontologinya, di mana Anda memperkenalkan topik dan sifatnya sangat luas, mungkin terdiri atas 2 paragraf. Jadi ini first section, begitu ya. Pertanyaan yang
Anda jawab di dalam section pertama ini adalah what is going on? Apa yang terjadi? Um, Situasi apa yang ingin Anda deskripsikan? Apa yang ingin Anda diskusikan di dalam dokumen ini? What do you want to talk about? Begitu. Ini sifatnya sangat luas. Anda boleh menyajikan beberapa definisi umum yang akan digunakan di dalam dokumen ini. Lalu bagian kedua adalah epistemologinya, yaitu kondisi existing atau strategi-strategi yang sudah ada atau solusi yang umumnya ada. Misalnya Anda menghadapi kekurangan sumber daya manusia, kekurangan SDM, maka existing tools atau existing metodologi untuk mengatasi kekurangan SDM adalah melakukan perekrutan. Misalnya seperti itu. Um, apa yang terjadi di dalam bidang yang Anda geluti? What is happening in your field? What is happening in the real world? Apa yang sedang terjadi di dunia nyata? Dan Anda kontraskan dengan what is the ideal situation? Situasi ideal atau kondisi ideal apa yang ingin Anda capai um, di apa kondisi ideal apa yang ingin Anda capai setelah mengatasi permasalahan tersebut. Lalu bagian ketiga, section 3, aksiologi. Di sini Anda bicara soal inovasi, keterbaruan atau novelty, dan efektivitas. Apa solusi yang Anda propose, yang Anda usulkan? Apa manfaat atau potential benefit atau manfaat potensial dari solusi yang Anda propose, yang Anda usulkan? Bagaimana, di mana letak perbedaan antara solusi yang Anda usulkan dengan solusi-solusi yang sudah ada? Seperti tadi, kekurangan SDM. Apakah solusinya hanya dengan menambah? Sorry, mate. Apakah solusinya adalah dengan menambah menambah jumlah SDM atau bisa melakukan restrukturisasi misalnya? Apa kelebihan dan kekurangan dari penambahan SDM? Apa kelebihan dan kekurangan dari restrukturisasi misalnya? Terus di bagian keempat epistemologi, existing research, current research, ya riset yang saat ini berlangsung, riset yang sudah pernah dilakukan sebelumnya seperti apa. Riset-riset yang sudah ada, yang sudah dipublikasikan itu fokusnya kemana? Misalnya Anda fokusnya ke manajemen sumber daya manusia. Nah, riset dalam bidang MSDM itu sekarang lebih banyak fokus kemana? Apa yang kurang dari penelitian-penelitian yang sudah ada? Dan oh ya, sekali lagi perlu saya ingatkan kembali bahwa ini bukan first, second, third paragraph tapi section. Satu section bisa jadi terdiri atas lebih dari satu paragraf. Dan dari aksiologi dan epistemologi atau section 3 dan section 4 muncullah yang dikenal dengan urgensi atau um, keutamaan dari penelitian yang akan Anda lakukan. Oke, itu adalah latar belakang. Di rumusan masalah, Anda mengambil epistemologi atau bagian kedua, second section, kemudian Anda parafrasekan di dalam rumusan masalah. Ini adalah kondisi praktis. Kemudian Anda mengambil epistemologi yang yaitu existing research, Anda parafrasekan di bagian sini. Di sini rumusan masalah ini merupakan statement, pernyataan yang mengkontraskan antara kondisi ideal dengan kenyataan di lapangan, yang menyajikan kekurangan-kekurangan dari
penelitian-penelitian terdahulu dan mengapa kok menyelesaikan atau menutupi kekurangan penelitian-penelitian terdahulu itu penting. Itu Anda sampaikan di rumusan masalah. Dan rumusan masalah itu ditutup dengan sebuah kalimat yaitu research question. Seperti itu. Dan setelah rumusan masalah, Anda tiba di bagian tujuan penelitian, tujuan dan sasaran penelitian. Tujuan dan sasaran penelitian itu bisa diiterasikan kembali bisa mengiterasikan kembali bagian dari aksiologi ini tadi, innovation, novelty, dan effectiveness. Direiterasikan di sini. Satu atau dua paragraf saja. Penelitian ini bertujuan untuk, ya ini harus merespon, uh, harus menjawab research question atau pertanyaan penelitian, dan ini merupakan tujuan penelitian itu merupakan respons langsung terhadap rumusan masalah. Dan sasaran penelitian, Anda memecah-mecah tujuan penelitian menjadi menjadi milestone yang milestone yang yang achievable begitu, yaitu untuk mencapai tujuan dari penelitian, maka sasaran-sasaran yang akan dipenuhi adalah sebagai berikut. Nah, setelah tujuan penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Saya belum ke lingkup, saya langsung ke manfaat penelitian. Di sini saya tulis manfaat teoretis dan manfaat praktis. Panahnya dari yang pertama, manfaat teoretis itu merespon kekurangan-kekurangan dari bagian epistemologi. What is lacking from current research? Apa yang kurang dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan? Anda respon di sini. Manfaatnya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan penelitian terdahulu, memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang apapun yang Anda geluti. Kontribusi atau manfaat penelitian selanjutnya dari segi praktis, Anda refleksikan dari bagian kedua. What is happening in the real world? What is the ideal situation? Manfaat praktisnya adalah untuk memperkecil gap praktis antara gap antara teori dengan praktis misalnya, atau merumuskan solusi atau mengusulkan penyelesaian masalah tertentu misalnya. Kemudian bagian-bagian lainnya seperti lingkup atau batasan itu bisa disesuaikan dengan apa yang Anda teliti. Mungkin Anda ingin mendelineasi, menyatakan batasan wilayah, misalnya. Saya hanya akan fokus pada lingkup saya adalah lingkup perusahaan saja, misalnya. Atau mungkin Anda ingin membandingkan antara pendekatan-pendekatan beberapa perusahaan, misalnya. Saya akan membandingkan perusahaan saya dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang telekomunikasi, misalnya. Berarti lingkup Anda, lingkup penelitian Anda adalah perusahaan-perusahaan telco, gitu. Lingkup geografis, perusahaan telco di Surabaya saja, perusahaan telco di Kalimantan saja, misalnya. Itu lingkup geografisnya. Tentunya kalau Anda sudah menyatakan lingkup geografisnya dan Anda hanya fokus ke ke perusahaan tertentu misalnya, maka alangkah baiknya apabila Anda mengidentifikasi ada berapa perusahaan serupa atau ada berapa perusahaan dalam bidang tertentu yang ingin Anda amati itu di dalam satu batas administrasi atau dalam satu wilayah misalnya. Lalu lingkup dari penelitian itu sendiri. Saya hanya akan fokus ke
MSDM. Saya hanya akan fokus ke supply chain management. Saya hanya akan fokus ke em, saya hanya akan fokus ke risk analysis misalnya. Lalu bagian lain dari bab satu adalah sistematika laporan, sistematika dokumen. Kenapa ini penting? Karena sistematika dokumen ini menjelaskan peta jalan dari peta jalan dari dokumen Anda. Anda menjelaskan setelah pendahuluan akan dilanjutkan dengan tinjauan pustaka. Apa yang akan ditemukan oleh pembaca di dalam tinjauan pustaka itu? Anda ceritakan sekilas saja. Di dalam tinjauan pustaka akan dibahas tentang teori MSDM, SCM, risk reduction, risk mitigation dan lain sebagainya. Terus kerangka framework atau paling enggak ini kerangka berpikir Anda. Kerangka berpikir ini em, menggambarkan bagaimana hmm, bagaimana kira-kira eh, apa saja yang menyebabkan permasalahan yang ada. Terus kemudian bagaimana permasalahan tersebut mempengaruhi perusahaan Anda. Dan kira-kira solusi yang ditawarkan itu mampu menjawab permasalahan itu dari segi apa. Em, dan seterusnya. Jadi merupakan visualisasi dari interaksi antar satu bagian dengan bagian yang lain atau interaksi antar faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan yang ada di dalam yang muncul di dalam perusahaan Anda. Kira-kira seperti itu. Lalu apa lagi ya? Hmm. Sepertinya itu yang bisa saya share dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin eh, untuk beberapa waktu ke depannya ini, sisa waktunya ini bisa kita manfaatkan untuk eh, berbincang-bincang, berdiskusi. Saya sadar kalau tulisan saya seperti ceker ayam ini mungkin agak susah untuk dicerna begitu ya. Em, tapi itu tadi saya belum sempat merapikan diagram ini dan menyajikannya dalam bentuk yang lebih presentable begitu. Monggo kalau ada pertanyaan kita bisa mulai diskusi dan tanya jawabnya. Selamat malam, Pak. Malam. Tadi kan untuk soal jurnal tadi, Pak. Jurnal yang kalau seandainya kita dapat jurnal, kita dapat penelitian yang kita gunakan untuk menggambarkan kondisi di Indonesia saat ini gitu, Pak. Tapi eh, jurnal tersebut eh, nggak ada status Q1, Q2, Q3-nya gitu, Pak. Itu apakah masih relevan, masih bisa kita gunakan atau sebaiknya dihindarkan ya, Pak? Baik, itu pertanyaan yang menarik sekali karena itu juga menjadi pembahasan saat raker kemarin. Em, Gimana kalau apa namanya penelitian atau publikasi yang dalam yang membahas fenomena tertentu itu sangat terbatas dan maaf, kalaupun ada em, dia terbitnya di jurnal-jurnal yang tidak yang memiliki ranking ranking rendah atau bahkan tidak terindeks di database internasional seperti Scopus atau tidak terindeks di database nasional seperti Sinta 1, 2, dan 3 dan seterusnya gitu.
Jawaban dari salah satu dari salah satu guru besar yang hadir kemarin itu cukup menarik. Katanya gini, kalau untuk membangun latar belakang, maka sah-sah saja menggunakan jurnal-jurnal yang yang mung- yang kredibilitasnya tidak terlalu tinggi. Namun saat menyusun menyusun bab eh, saat menyusun hasil dan pembahasan di dalam laporan tesis sebaiknya dihindari. Saat menyusun tinjauan pustaka juga sebaiknya itu dihindari. Cari alternatif lainnya. Kalau eh, mungkin pertanyaan follow up-nya, saya coba mengantisipasi pertanyaan follow up-nya adalah terus mencarinya di mana gitu ya. Ada beberapa repositori atau database yang bisa saya rekomendasikan, misalnya eh, Connected Papers, terus Research Rabbit. Ini kedua situs yang saya share di chatbox itu memungkinkan Anda untuk menelusuri paper lain yang membahas topik serupa, em, dan Anda bisa melihat keterkaitan antara antara satu paper dengan paper yang lain gitu. Jadi untuk membantu penelusuran, searching, saya kira Connected Papers, Research Rabbit itu lebih dari cukup lah untuk mengantisipasi itu tadi. Saya dapatnya yang non Q sekian misalnya. Bahkan Q4 pun bukan. Ya nggak apa-apa. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya kemarin. Untuk membangun latar belakang boleh, tapi kalau bisa untuk tinjauan pustaka dan hasil dan pembahasan sebaiknya sebaiknya tidak digunakan. Kira-kira begitu. Pak. Satu lagi nih Pak, mungkin Pak. Silakan. Kalau studi kasus tesis kita itu berada di Indonesia, apakah isu global atau isu dunia itu sebaiknya kita masukkan ke dalam latar belakang, Pak? Apa langsung kita buat spesifik di Indonesia gitu, Pak? Oke. Wow, itu bagus sekali. Em, Kalau di dalam konteks tesis, konteks global itu tidak terlalu penting. Tapi konteks global itu akan penting ketika Anda mempertimbangkan untuk melakukan publikasi. Apalagi kalau publikasinya ke jurnal internasional. Saya beri contoh pengalaman saya sendiri. Eh, saya menyusun menulis naskah tentang partisipasi publik di dalam proses perencanaan spasial di Indonesia. Saya fokus ke satu studi kasus, yaitu penyusunan master plan Smart City di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Satu studi kasus, saya kirim ke Journal of the American Planning Association atau JAPA di Amerika tentunya. Mereka kemudian tidak sampai 24 jam kemudian langsung manuskrip saya di reject. Alasan dari editor adalah em, sulit untuk menggeneralisir kesimpulan atau hasil yang Anda peroleh jika hanya bergantung pada satu studi kasus saja. Jadi solusinya adalah menambah studi kasus. Jadi eh, menambah studi kasus lain yang dari konteks internasional, konteks global. Dengan demikian, hasil yang saya peroleh dari penelitian saya terhadap Kabupaten X itu tadi bisa dikomparasi dengan hasil-hasil atau situasi-situasi serupa di negara-negara lain, di kota-kota lain, di negara-negara lain, dan kesimpulan akhirnya adalah dia kesimpulan dari hasil komparasi itu tadi. Itu yang mereka maksud dengan generalization itu.
Jadi sekali lagi dalam konteks tesis nggak apa-apa. Anda fokusnya ke hal yang spesifik, eh, permasalahan di perusahaan, em, permasalahan di perusahaan Anda itu kan sangat-sangat mikro, biasanya sangat-sangat teknis. Tapi di saat menyusun publikasi, dan ini saya kira juga berlaku bagi jurnal-jurnal nasional atau seminar. Kalau seminar internasional sih mungkin nggak terlalu, tapi di jurnal-jurnal nasional dan jurnal internasional, maka mau nggak mau Anda harus membandingkan hasil yang Anda peroleh terhadap publikasi-publikasi lain yang membahas membahas fenomena serupa di perusahaan lain, apalagi di negara lain, begitu, yang mana karakteristik demografisnya sangat berbeda, tentunya regulatory frameworknya atau peraturannya juga berbeda, konteksnya sangat berbeda, begitu. Jadi em, jawabannya adalah yes and no, begitu. Iya. Dan terakhir satu lagi Pak, maaf Pak. Silakan, nggak apa-apa. Untuk ini Pak, kalau kita mengutip satu jurnal, satu penelitian, apakah tulisan itu harus eh, kita ambil plek-ketiplek gitu Pak, atau kita parafrasekan Pak? Atau misalnya kayak kan jurnal bahasa Inggris nih Pak, kita translatekan saja cukup atau kita parafrasekan Pak? Oke, em, penerjemah menerjemahkan itu sebenarnya tidak sama dengan memparafrase. Idealnya sih memang di dalam menyusun latar belakang, tinjauan pustaka, ya kita menggunakan kata-kata kita sendiri. Tapi ada kalanya di mana kita mungkin em, mentok gitu ya, mentok, tidak bisa lagi membayangkan bentuk lain dari kalimat itu, apalagi kalau itu dari bahasa asing. Saya bisa memahami itu. Em, well, kalau mau plek-ketiplek, maka kutipan secara langsung atau direct quote itu tadi, direct quotation, dia harus diletakkan di antara tanda kutip, atau dia formatnya dimasukkan, begitu ya. Tapi kalau untuk keperluan parafrase, apalagi kalau dia dalam bahasa Inggris, maka Anda bisa menggunakan Quillbot, atau menggunakan Grammarly untuk membantu melakukan parafrase. Jadi ini kembali ke diskusi yang kami lakukan beberapa hari yang lalu soal penggunaan AI di dalam penyusunan dokumen, eh, dalam penyusunan dokumen proposal maupun laporan tesis. Em, itu diizinkan selama selama penggunaannya itu tidak untuk memfabrikasi hasil, atau membuat kutipan palsu, em, tapi boleh digunakan hanya untuk memperbaiki alur penulisan, memperbaiki tata bahasa, dan sebagainya. Saya ambil contoh ekstrim gitu ya. Salah satu bimbingan saya itu memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sangat terbatas, dan karena waktu itu ada seminar internasional, dan saya pikir ini adalah peluang yang bagus untuk menggugurkan kewajiban publikasinya. Udah, publishnya di situ aja, kamu present di situ gitu. Ketika saya menerima full papernya, saya tidak memahami sepatah kata pun yang dia sampaikan. Akhirnya saya pakai AI untuk membantu menulis ulang setiap kalimat yang dia tulis. Jadi terus kemudian di akhir artikel itu saya sampaikan bahwa generative artificial intelligence atau Gen AI itu digunakan untuk membantu eh, penulisan kalimat, dan perbaikan tata bahasa di dalam artikel ini, namun tidak digunakan untuk mengenerate data
atau menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Jadi Quillbot, Grammarly, dan artificial intelligence tools lainnya itu boleh Anda gunakan senyampang itu yaitu tadi untuk membantu melakukan parafrase dan lain sebagainya. Em, Mereka tidak 100% akurat, tapi setidaknya bisa membantu memberikan Anda inspirasi untuk menata kembali kalimat-kalimat yang akan Anda susun di dalam proposal ataupun laporan itu. Ada lagi mungkin? Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan. Ya, melanjutkan dari Mas Rifki tadi sebelumnya dan penjelasan dari Bapak, ada perbedaan tadi ya Pak ya, antara penulisan laporan tesis dengan publikasi ya Pak. Sepemahaman saya, oh, mohon koreksi nanti kalau saya salah ya Pak. Jadi publikasi ini adalah versi versi singkatnya dari tesis kita, sehingga antara publikasi dengan laporan tesis pun sebenarnya suatu hal yang sama, hanya em, penyajiannya saja yang lebih singkat kalau di publikasi seperti itu ya Pak. Kalau tadi Bapak sampaikan, kalau nggak salah dengar tadi saya bahwa publikasi itu harus ada pembanding dengan publikasi yang lainnya. Itu maksudnya eh, mungkin bisa diperjelas Pak, atau mungkin saya salah tangkap. Terima kasih. Oke, makasih. Begini, jadi itu mungkin apesnya saya aja ya, menyajikan sebuah studi kasus yang sangat spesifik ke dalam kemudian saya tawarkan ke jurnal yang fokus regionalnya adalah ke Amerika. Sehingga saya harus menggeneralisir hasil yang saya dapat itu ke dalam konteks yang lebih global. Begini, soal Anda nggak salah kok karena apa dengan Anda tidak salah menganggap bahwa publikasi itu adalah versi ringkas dari tesis yang Anda lakukan. Jadi ini sambil saya sampaikan di chat box gitu ya. Jadi publikasi yang bisa Anda hasilkan dari tesis itu adalah tesis itu sendiri. Maksudnya versi ringkas gitu ya, versi ringkas dari tesis Anda. Anda juga bisa mempublikasikan bagian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah bagian dari tesis, tapi tidak membahas tentang hasil. Anda membahas murni tentang tinjauan pustaka. Jenis artikelnya adalah biasanya Systematic Literature Review atau SLR, atau Extensive Extensive Lit Review, Extensive Literature Review. Dua-duanya punya punya pendekatan yang berbeda. Ada satu hal lagi yang bisa Anda publikasikan saat Anda menyusun latar belakang, yaitu Anda bisa mempublikasikan yang namanya paper scoping review. Scoping review ini kalau saya kembalikan ke tulisan ceker ayam saya ini ya tentang latar belakang ini, scoping review ini membahas tentang bagian keempat ini. Um, Existing research, current research, itu current research, past research yang sudah lampau, dan berusaha memproyeksikan kira-kira tren penelitian dalam bidang ini tuh kemana. Itu bisa dipublikasikan juga. Jadi ada berapa itu? Satu, dua, tiga, ada setidaknya 4 versi atau 4 macam publikasi yang bisa Anda hasilkan dari tesis Anda sendiri. Tergantung dari bagian mana yang mau Anda ambil. Versi ringkas dari tesis berarti Anda mengambil seluruh dokumen itu tadi,
kemudian Anda kemas sedemikian rupa menjadi publikasi yang lebih ringkas. Ini berarti Anda menyajikan seluruh proses penelitian Anda dari A sampai Z. Itu kalau mengambil versi ringkas itu sendiri. Anda juga bisa mengkonversi atau menambahkan, memperkaya tesis itu dengan studi kasus yang lain, kemudian kemudian membandingkan, kemudian melakukan comparative analysis, dan Anda menghasilkan sebuah publikasi yang sifatnya general. Itu bisa tinjauan pustaka, bisa menjadi dua jenis artikel itu tadi, systematic literature review atau extensive literature review atau comprehensive literature review. Kemudian latar belakang itu bisa menjadi scoping review. Jadi yang pertama ini, ketika Anda ingin mempublikasikan hasil Anda, yang pertama kali Anda perhatikan adalah scope atau lingkup dari jurnal yang Anda tuju. Kalau dia scope-nya memungkinkan Anda menyajikan studi kasus yang sangat spesifik, ya nggak apa-apa. Berarti Anda nggak perlu mencari seperti saya, mencari studi kasus yang lain gitu ya. Artikel saya yang di reject itu akhirnya saya submit mentah-mentah tanpa saya edit ke jurnal yang lain, karena jurnal berikutnya yang saya tuju itu dia bersedia mempublikasikan studi kasus yang sangat spesifik gitu. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Saya coba nasib saya di sana gitu aja. Kalau di reject lagi, baru saya akan revisi sesuai masukan editor sebelumnya. Jadi perhatikan lingkup dari jurnal atau lingkup dari seminar yang ingin Anda gunakan sebagai platform publikasi Anda. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Karena sudah kadung bicara soal topik publikasi, iya, publikasi itu menjadi syarat kelulusan. Dan di antara sekian banyak opsi publikasi yang ada, seminar internasional atau jurnal nasional dan jurnal internasional, menurut saya yang paling gampang untuk menggugurkan kewajiban publikasi itu adalah seminar internasional. Karena satu, seminar internasional itu sering diselenggarakan, cuman ya timingnya yang tidak tentu, begitu, nggak mesti. Tapi dia sering diselenggarakan sepanjang tahun. Ada aja universitas atau lembaga yang menyelenggarakan seminar internasional. Cuman ITS itu mensyaratkan proceeding atau buku kompilasi dari paper-paper yang terkumpul di dalam seminar tersebut itu harus terindeks Scopus atau terindeks, kalau nggak salah, IEEE untuk disiplin-disiplin ilmu tertentu. Tapi ITS tidak mensyaratkan bahwa proceeding tersebut harus terbit sebelum Anda wisuda. Jadi persyaratan publikasi di seminar internasional itu adalah Anda melampirkan bukti bahwa Anda telah melakukan presentasi, Anda sudah menjadi presenter, Anda mendapat sertifikat sebagai presenter, dan di poster event itu tercantum bahwa proceeding seminar tersebut adalah proceeding yang terindeks, begitu. Kalau jurnal nasional, ITS mensyaratkan harus sudah terbit.
walaupun terdengarnya mudah, tapi jurnal nasional yang Sinta 3 sekalipun, Sinta 3 atau Sinta 4 itu butuh waktu yang cukup lama untuk eh, apa ya? Karena antriannya biasanya panjang. Saya kemarin submit ke Sinta 5. Sinta 5 itu yang bawah-bawah lah gitu ya. Ke Sinta 5. Itu lebih dari 6 bulan. Baru ada respon dari editor. Baru ada masukan dari reviewer. Itu lebih dari 6 bulan. Um, Artikel saya yang terbit di jurnal Sinta 2 itu butuh waktu 1,5 tahun dari saya mulai submit sampai ke penerbitan. 1,5 tahun. Jadi um, ya nggak masuk akal juga gitu ya. Kalau misalnya Anda harus ya kecuali Anda apa bisa melakukan apa Anda bisa timing gitu ya. Tapi nggak ada jaminan juga sih. Itu jurnal nasional. Kalau jurnal internasional, maka ITS mensyaratkan harus berstatus accepted atau sudah diterima, bukan submitted. Em, Jarak antara submitted sampai ke accepted itu juga cukup lama. Artikel saya hampir 2 tahun dari submitted menjadi accepted. Jadi tidak visible juga di apa apa ya untuk skenario atau situasi level magister karena ya durasi studi Anda ya tidak terlalu lama sedangkan proses penerbitan artikel itu bisa jadi lebih lama daripada durasi studi Anda begitu. Jadi ya kembali lagi seminar internasional itu menurut saya adalah pilihan yang paling logis atau visible untuk menggugurkan kewajiban publikasi ini. Ada follow up, ada pertanyaan lanjutan mungkin? Silakan tadi ada Eh, Pak Hadi. izin Ya, silakan Pak. Pak Nanda. Berarti kan pilihan terbaik yang mending memilih untuk seminar internasional daripada submit jurnal internasional maupun jurnal nasional ya. Mungkin ada kiat-kiat ya memilih seminar internasional yang kredibel Scopus itu seperti apa biar gak kena apa yang istilahnya kayak apa predator dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. eh Gimana bisa submit yang Scopus atau minimal Q4 kah mungkin seperti itu, nggak harus Q1 mungkin seperti itu. Terima Oke, kasih. betul. Em, Kiat-kiat ya. Em, Kalau proceeding itu terindeks Scopus seperti proceeding terbitannya IOP itu dia sudah IOP itu Q4, em, dianggap setara dengan Q4. Bagaimana caranya kita bisa membedakan antara seminar yang sifatnya predatory dengan yang benar-benar gitu ya, yang legitimate, yang legit gitu. Yang pertama saya kira kita bisa menelaah dari penyelenggaranya. Misalnya kalau penyelenggaranya UI, Universitas Indonesia, ITB atau universitas-universitas besar lain di Indonesia, saya yakin mereka nggak akan main-main begitu. Um, tapi kalau yang menyelenggarakan kadang-kadang eh, kadang-kadang kadang-kadang saya sering mendapat email email dari penyelenggara conference tertentu gitu. Mereka bilang ini conference akbar di luar negeri, bla 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 bla. Um, itu juga itu bendera kuning kalau menurut saya. Karena apa ya rasanya tidak mungkin kalau event global, event sebesar itu ini bagi saya sendiri sih, bagi saya pribadi, nggak mungkin event global seperti itu mengundang saya yang nobody menjadi speaker atau menjadi kontributor. Um,
yang kedua, kalau misalnya tergiur dengan apa namanya dengan seminar-seminar internasional yang event akbar dan lain sebagainya itu, yang paling gampang biasanya mereka kan memampangkan keynote speakernya siapa saja, profesor inilah, doktor inilah gitu. Kita Google aja nama mereka, orang ini beneran ada nggak? Kalau ada, good. Mungkin bisa kita email. Saya pernah beberapa kali meng-email, menghubungi para keynote speaker itu tadi. Saya menanyakan, acara ini beneran ada, ta? Anda beneran diundang, ta? Dan 80% dari email balasan yang saya peroleh, mereka mengatakan tidak. Jadi oke, berarti nama mereka dicatut ke dalam event tersebut, dan itu bisa jadi dan itu kemungkinan besar adalah sebuah scam. Em, Rambu-rambu lainnya ini pernah hampir terjadi pada saya 10 tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu. Conference organizer itu menawarkan akomodasi gratis, penerbangan gratis. Waktu itu conference-nya di Inggris. Penerbangan gratis, akomodasi gratis, pokoknya semuanya serba gratis gitu. Semuanya digratiskan, tapi kita perlu membayar deposit dan transfernya melalui Western Union. Itu yellow flag lagi kalau sudah kayak gitu. Sebaiknya yang kayak gitu sebaiknya dihindari. Apa ya? Dan sekarang dengan semakin terkoneksinya dunia ini, saya yakin ini semakin sulit bagi kita untuk membedakan mana yang asli, mana yang beneran, mana yang scam. Ya, kalau penyelenggaranya benar-benar dari universitas-universitas ternama di Indonesia, saya yakin event tersebut pasti akan muncul di akun-akun media sosial mereka. Di website mereka, di profil LinkedIn mereka, di platform media sosial lainnya seperti Instagram atau di X misalnya. Jadi yang pertama kali bisa kita lakukan untuk memfilter adalah itu tadi, apakah beneran ada? Coba kita telusuri dari sumber aslinya, dari institusinya, dari websitenya. Biasanya mereka akan mengumumkan. Kalau mereka sudah mengumumkan, ya berarti insya Allah aman. Begitu, Pak. Baik, kalau ada yang jadi kayak seminar secara online kayak gitu, dengan mm, submit bayar sekian nanti keluar eh, doi-nya dan bakal publis di Scopus kayak gitu, gimana kira-kira? Apakah masih bisa dianggap legitimate ya? Nggak apa-apa sih kalau kayak gitu, Pak. Karena kebanyakan kan memang mereka menjanjikan akan mempublish di Proceeding Index Scopus, atau mereka akan mempublish di salah satu jurnal yang dikelola oleh universitas tersebut. Seperti baru-baru ini se- baru-baru ini bimbingan saya eh, menjadi presenter di seminarnya UI, lalu artikelnya oleh panitia disubmit ke salah satu jurnal yang dikelola oleh Universitas Indonesia. Itu boleh, itu boleh diklaim sebagai penggugur kewajiban. Cuman dalam kasus itu yang kepotokan atau yang kebebanan untuk mengedit papernya adalah saya sekarang, karena mahasiswa saya sudah lulus, saya kejar-kejar, hey ini perlu direvisi, saya di ghosting malahan karena dia sudah lulus, dia sudah kerja. Em, gitu. Jadi boleh, kalau selama di DOI-nya keluar, terus kemudian proceeding-nya itu jelas, dia akan diterbitkan di proceeding IOP atau proceeding lain yang terindeks, jadi nggak masalah.
gitu. Kalau boleh tanya, Pak, kalau jurnal Monggo. IOEM itu masih masuk Scopus nggak? Karena Waduh, pernah nanya. IOEM itu bidang apa ya Pak ya? Industrial Engineering, Pak. Oh, IEOM. oke, IEOM. Ya, mohon maaf Pak, kalau itu saya nggak tahu, karena bidangnya jauh dari bidang yang saya geluti. Oh, siap. Mm-mm. Tapi eh, Anda, saya kira eh, Bapak-bapak bisa mencari di ini sih, di apa di SJR atau eh, Elsevier Journal Finder untuk untuk memastikan, em, yaitu itu hanya dua dari sekian maaf, dua dari sekian banyak, hmm, apa ya, penerbit begitu. SJR itu Simaku, maaf, Simaku Journal Ranking. S itu SJR. Em, yang lainnya Anda bisa mencari di eh, penerbit Emerald atau mungkin eh, di websitenya Taylor and Francis itu untuk mencari mencari jurnal-jurnal yang sekiranya relevan dengan bidang Anda itu, Sage yang lain. Eh, langsung di website penerbitnya itu tadi. Kalau spesifik ke satu jurnal tertentu, mohon maaf saya nggak bisa menjawab. Ada lagi mungkin? Baik, terima kasih. Sama-sama. Boleh tanya Pak Prana. Boleh, boleh. Pak, kan ini untuk publikasi ini kan jadi syarat ya Pak. Terus kemudian kalau dari penjelasan Bapak ini kan cukup panjang ya. Even itu Sinta yang ya, Pak. Nah, apakah boleh misalkan kuliah mendatang kita diajari untuk bisa eh, step-step detailnya untuk submit ya at least di Sinta ya, kayak yang paling ya mungkin sekedar ya untuk menggugurkan kewajiban tadi ya Pak. Karena kan artinya kalau misalkan publikasi itu misalkan adanya di semester 3 kan jadi waktunya cukup mepet ya Pak. Betul, betul. Sehingga kita bisa bisa submit publikasi lebih. Ya, paham, Pak. Saya kira itu ide yang bagus. Jadi mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya coba lebih spesifikkan ke itu tadi ya, ke kiat-kiat pemilihan jurnal, terus kemudian apa namanya, mungkin bisa juga saya demonstrasikan step-step apa namanya, step-step menyiapkan naskah, terus kemudian sampai ke submission. Daripada saya sekedar menyampaikan kembali mungkin apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya tentang eh, penulisan ini tadi penulisan proposal atau penulisan laporan tesisnya begitu ya. Ya, masukan yang bagus Pak. Ya, Ada lagi mungkin? terima kasih Pak. Satu lagi Pak, Monggo. kan saya sering dengar untuk apa namanya apa ya literatur review ya. Mm-mm. Jadi untuk jurnal yang sifatnya literatur review. Nah itu kan mungkin eh, diberikan ilmunya gitu. Jadi eh, dengan hanya literatur review kita juga sudah bisa melakukan submission gitu ya. Kira-kira gitu Pak. Betul, betul. Tapi seperti yang saya seperti salah satu
apa ya salah satu bentuk publikasi dari tinjauan pustaka yang saya tulis di chatbox tadi, Systematic Literature Review, itu ada kerangkanya sendiri atau frameworknya, yaitu namanya Prisma. Prisma itu preferred reporting, I-nya saya lupa. Saya lupa kepanjangannya apa. Tapi kerangka Prisma itu yang digunakan untuk menghimpun, menyeleksi, kemudian mensintesis pustaka-pustaka yang telah kita kumpulkan untuk kemudian dipublikasikan ke dalam jurnal, begitu. Itu juga bisa menjadi salah satu topik pembicaraan kita di ini minggu ke-13, tinggal 3 minggu lagi gitu ya. Barangkali saya coba siapkan, sajikan step-step melakukan systematic literature review untuk publikasi. Karena saya yakin SLR itu kalau nggak salah sudah disampaikan sebelumnya. Kalau saya nggak salah lihat di materi-materi yang dibagikan oleh Prof. Udi dan Bu Fadila. Nggak apa-apa, nanti saya detailkan itu. Jadi mungkin di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang Prisma untuk publikasi, terus kemudian kiat-kiat sampai ke step-step dan simulasi untuk melakukan submission, begitu ya. Dan yang satu lagi mungkin yang perlu saya sampaikan adalah memilih bagian mana dari tesis yang bisa untuk untuk dipublikasikan itu tadi. Ada request lainnya mungkin? Mau nanya ini Pak, Monggo, silakan tadi Pak kan Arfi. di tulisan Bapak tadi tuh latar belakang itu hanya 4 paragraf ya Pak ya? Atau memang bahasannya dari 4 tema itu Pak? Bukan 4 paragraf sih sebenarnya Pak. Itu karena apa? Yaitu karena masih belum saya rapikan ya. Tapi 4 bagian, 4 section. Coba saya tampilkan lagi deh. Jadi 4 section atau 4 bagian. Bagian pertama yang memperkenalkan topik yang sifatnya sangat luas. Di sini mengikuti pola penulisan atau penyajian deduktif, ya, mengerucut gitu ya, dari yang sifatnya luas sampai ke agak spesifik, kemudian lebih spesifik lagi, hingga muncul urgensi. Apakah hanya 4 paragraf? Tidak. 4 bagian, iya. Satu bagian bisa lebih dari 1 paragraf. Jadi mungkin di latar belakang ini terdiri dari 5 paragraf, 8 paragraf mungkin, atau bahkan lebih dari itu. Jadi mohon maaf sekali lagi apabila membingungkan, tapi ini sebenarnya bukan paragraf tapi section atau bagian, begitu Pak. Baik Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, mungkin saya coba share satu perangkat lagi yang sering saya gunakan untuk untuk mengawali atau untuk melakukan brainstorming ide. Website ini borium.com, saya coba copy ke chat box. Dia bisa
bisa kita ya semacam apa mirip-mirip dengan apa mirip dengan ChatGPT dan lain dan kawan-kawan. Cuman bedanya dia memberikan sumber yang bisa kita akses gitu ya. Sebagai contoh, eh, misalnya ini, saya menanyakan bagaimana eh, bagaimana bandara udara mensupport, how do airports support urban and regional economic growth? Bagaimana bandara mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Dia langsung menyajikan overview fungsi-fungsi bandara, dampak bandara, terus kemudian bagaimana bandara itu mendorong atau men-trigger aktivitas ekonomi wilayah dan mekanisme-mekanismenya. Dan ini masing-masing kalimat ini kalau kita hover di atas sumber-sumber yang dia kutip, kita bisa mengakses sumber-sumber tersebut secara langsung, masuk ke official website. Kita bisa meretrieve papernya. Jadi dia tidak seperti ChatGPT atau Copilot yang memberikan referensi bodong begitu ya. Ini adalah referensi-referensi yang benar-benar ada dan bisa kita akses. Sebagian besar rasanya sih bisa kita akses. Iya, apalagi kalau sudah ada tulisannya open access seperti ini, ya berarti dia jelas-jelas bisa kita akses tanpa berbayar. Open access gitu. Dan dia terus menjelaskan jenis-jenis kegiatan ekonomi yang bergantung pada bandara atau airport sampai ke kesimpulan rangkuman. Terus kemudian dia juga menyarankan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan utama kita. What type of jobs do airports create? Terus bagaimana konektivitas itu mempengaruhi business location decisions, cargo operations, dan lain sebagainya. Di sini saya lanjut bertanya kebijakan-kebijakan apa yang mendorong economic impacts, dan dia kemudian melanjutkan diskusinya gitu. Jadi Borium ini sangat dia enak untuk diajak brainstorming, dan saya sangat menyarankan Anda untuk mencobanya. Barangkali cocok gitu. Paling enggak Anda bisa memulai menyusun kira-kira latar belakang yang sesuai seperti apa gitu. Nah, dan dia di yang terakhir ini di pertanyaan follow up saya, policies enhance ini tadi ternyata mengutip supervisor saya, Douglas Baker. Nice. Gitu. So monggo dicoba selain Connected Papers dan Research Rabbit yang juga saya suggest di awal pertemuan kita ini. Cina ya Pak? Yes. Bikinannya China memang. Saya search dia tulisannya tulisan Cina semua nih Pak. Kayaknya deh Pak. Ini di language settingnya itu memang ada pilihan antara Zhongwen sama English. Cuman kalau boleh jujur, kadang-kadang Borium ini ngaco bahasanya. Saya pernah bertanya dalam bahasa Indonesia, dia balas dalam bahasa Indonesia. Besoknya saya tanya dalam bahasa Indonesia, dia balasnya dalam bahasa Spanyol. Harus saya reload lagi. Terus kemudian saya biarkan dia mengendap selama 1 hari. Besoknya saya akses lagi. Akhirnya dia kembali normal gitu ya. Dia kembali ke bahasa Inggris. Jadi ya
dia agak-agak ngaco kadang-kadang, tapi cukup reliable sejauh pengalaman saya menggunakan ini selama hampir 1 tahun terakhir ini mungkin gitu. Event yang gratis ya Pak? Ini gratis ini. Saya pakai yang gratisan kok ini. Yang selain Borium yang bisa digunakan SciSpace, tapi SciSpace ini berbayar. Alternatif dari SciSpace yang bisa digunakan untuk brainstorming adalah Elicit atau Perplexity. Ini juga patut dicoba. Patut dicoba. Dan Anda bisa bisa download paper-papernya langsung dari hasil chatting itu tadi. Gitu. Apalagi ya yang biasa saya pakai ya selain ya yang paling sering sih itu Borium, SciSpace dan Elicit. Saya pakai untuk brainstorming. Terus kalau ada paper saya masukkan paper itu ke Research Rabbit untuk mencari paper-paper lain yang serupa. Gitu. Kalau Bapak Ibu malas membaca PDF-nya juga bisa pakai Humata untuk ngupload PDF-nya, terus kemudian PDF-nya itu ditanyain macam-macam pertanyaan. Jadi itu tadi AI tool sudah banyak, bisa monggo dimanfaatkan sebaik mungkin selama itu tidak melanggar etika riset, yaitu selama Anda tidak menggunakan AI itu untuk mengenerate data palsu misalnya atau memalsu data begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Baik, kalau tidak ada, maka PR saya adalah untuk mengunggah rekaman minggu lalu ke Classroom. Rekaman minggu ini juga harus saya upload ke Classroom segera sebelum saya lupa. Dan menyiapkan itu tadi ya, langkah-langkah publikasi, memilih bagian mana yang bisa dipublikasikan, serta systematic literature review untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, bila tidak ada pertanyaan lagi, barangkali bisa kita cukupkan sampai sekian dulu. Terima kasih kehadirannya rekan-rekan sekalian. Oh, saya lupa. Bagi yang mungkin tadi belum sempat scan QR code untuk mengisi presensi, berikut QR code-nya saya tampilkan lagi. Tuh. Silakan, Pak. Iya, izin untuk minggu depan untuk yang bab metodologi sama tinjauan pustaka, apakah ada penjelasan nanti kuliahnya? Oh, enggak apa-apa. Saya jelaskan, Pak. Cuman additional ada tambahan diskusi dan materi tentang itu tadi, tentang tentang publikasi itu tadi. Oke, berarti masih tetap ada ya sama publikasi. Makasih. Ya, sama-sama, sama-sama. Gitu. Baik, jika tidak ada lagi, terima kasih kehadirannya. Selamat istirahat, Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, Pak. terima Terima kasih, Pak kasih. Yanda. Iya, Pak.